Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas tema 9 kelas 4 halaman 152 sampai 163 subtema 4 ya. Pembelajaran 1 sampai 6 karyaku prestasiku basic learning project learning ya. Oke. Ini dia kunci jawaban halaman 152. Upaya melestarikan sumber daya alam khususnya sumber energi diantaranya dengan penggunaan energi alternatif. Banyak benda di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Sebagai contoh, penggunaan kentang. Kentang dapat kita jadikan sebagai sumber energi ya. Kentang dapat menghasilkan listrik. Kentang hampir terdapat di seluruh dunia. Manfaat kentang diantaranya sebagai makanan, sumber karbohidrat dan energi bagi tubuh. Ini dia. Di Indonesia kentang dimanfaatkan sebagai bahan baku ya, makanan tradisional seperti perkedel. Oke. Ini dia kegiatan 1, percobaan membuat listrik dari kentang maksud saya. Alat dan bahan ini dia. Ada beberapa alat dan bahannya ya, termasuk yang pertama itu kentang ya. Kemudian lampu LED, kabel panjang, penjepit buaya ya, dan lain-lainnya. Ini dia lah prosedurnya, langkah-langkahnya, silahkan dibaca ya.
Kunci jawaban halaman 153 ya. Tema 9 kelas 4, kamu sudah mengenal jenis sumber daya alam dan persebarannya ya. Betapapun berlimpahnya sumber daya alam di daerahmu, kalau tidak dimanfaatkan juga tidak ada gunanya. Namun sebenarnya jika pemanfaatan sumber daya alam tidak diimbangi dengan usaha untuk melestarikannya, sudah pasti sumber daya alam akan habis. Dengan demikian kamu harus tahu cara memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam. Ini dia kegiatan 1, memanfaatkan sekaligus melestarikan sumber daya alam. Silahkan dibaca ya adik-adik dan teman-teman ya. Kunci jawaban halaman 154. Ini dia, mari kita lakukan kegiatan ini. Bahan yang dibutuhkan 5 buah botol plastik air mineral. Kemudian beberapa potong bambu atau kayu, 3 tanah pasir pupuk kandang atau kompos, 4 bibit sayuran bayam, sawi, kangkung, tomat atau cabai. Ini dia langkah kerjanya, silahkan dibaca ya. Ini dia langkah kerjanya ya. 1, potonglah 3 buah botol plastik pada bagian atas dan bagian bawah 2 botol, sisanya dipotong bagian bawahnya. Nomor 2, buatlah lubang segi 4 pada sisi samping botol. Nomor 3, sambunglah botol-botol tersebut dengan cara saling memasukkan ujung-ujung botol yang dipotong. Botol yang tidak dipotong atasnya berada di paling tepi. Ini dia yang keempat, buatlah penyangga dari bambu atau kayu dan tancapkan di tanah. Pasanglah botol dampak pada penyangga. Kunci jawaban halaman 155. Ini dia. 5, lubangi bagian bawah botol dengan paku yang dipanaskan. 6, campurlah tanah, pasir, dan pupuk, lalu masukkan ke botol yang telah kamu pasang. Silahkan dibaca selanjutnya ya.
Sekarang kunci jawaban halaman 157. Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau hemat energi adalah ajakan dengan menggunakan poster. Berikut beberapa contoh poster, silahkan disimak gambarnya ya. Contoh posternya ini dia: ayo menanam pohon, jagalah bumi kita, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, air adalah sumber kehidupan, ayo berhemat mempergunakannya. Ini dia alat dan bahannya: kertas, ballpoint atau pulpen, gunting, krayon atau pensil warna. Ini dia penghapus. Ini dia 5 kalimat ajakan untuk menghemat energi. Ayo mematikan TV jika tidak dinonton, menghemat menggunakan air jika tidak digunakan, ayo kita matikan lampu listrik jika tidak digunakan. Ini dia contoh posternya: matikan TV jika tidak dinontonnya agar menghemat energi listrik. Ini dia: hematlah menggunakan air, gunakan seperlunya ya, matikan keran setelah digunakan. Ini dia selanjutnya: matikan lampu ya ketika sudah tidak digunakan. Ini dia bertukar poster atau kerjasama. Selanjutnya halaman 158. Ini dia: telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang kaya. Kekayaan bangsa kita meliputi sumber daya alam, budaya, sosial, dan politik. Yang ini bisa menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerataan hasilnya. Namun terkadang ada orang yang justru tidak menyadari potensi kekayaan tersebut. Banyak orang yang bersikap acuh, tidak bertanggung jawab, dan sewenang-wenang dalam membuatkan potensi-potensi kekayaan bangsa. Oke, silahkan dibaca sampai selesai ya. Ini dia alat dan bahannya: ada buku atau kertas, ini dia, ada gunting, mistar, lem, pulpen. Itu dia. Ini dia clipping kekayaan Indonesia, silahkan dibaca.
Ini dia, negara ini punya pertambangan emas terbesar dengan kualitas emas terbaik ya. Ini dia di PT Freeport di Papua. Ini dia uranium ya. Negara ini kecil di hutan tropis terbesar dunia. Ini dia. Letaknya di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dan Papua ya. 3 negara ini punya lautan terluas di dunia. Ini dia. Negara ini adalah jumlah penduduk terbesar keempat dunia. Jadi bangga jadi orang Indonesia. Kunci jawaban halaman 159. Ini dia kegiatan 2, membuat bacaan berdasarkan gambar clipping. Ini dia langkah kerjanya, silakan dibaca ya 1-6. Dan ini dia jawabannya, kertas ide pokok berdasarkan gambar klipnya itu dengan mencermati masuk dari gambar ya. Lanjut halaman 160. Ini dia, tahukah kamu pepatah yang berbunyi mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Salah satu cara mencegah timbulnya bencana alam adalah dengan melakukan penyuluh kepada masyarakat untuk merangsang pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya berperilaku bijaksana terhadap alam. Alam itu sangat penting ya. Kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan karena berlimpahnya sumber daya alam kita. Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Kunci jawaban halaman 161. Ini dia langkah kegiatan 1, menentukan pasangan dalam melakukan kegiatan ini. 2, mencari informasi mengenai perilaku yang bijaksana dan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan alam. Silahkan dibaca ya sampai selesai ya langkah-langkah kegiatannya. Ini dia. 3, menuliskan dialog untuk memperhatikan penyuluh dan masyarakat. 4, berlatih mengucapkan dialog yang dibuat. 5, memperhatikan penyuluh dan masyarakat. Ini dia contoh perilaku yang biasa dalam memanfaatkan sumber daya alam antara lain. Ini dia dibaca ya sampai selesai ya. Nomor 1, menggunakan listrik sehemat mungkin. Sampai 8, memakai air sehemat mungkin. Iya, ini dia contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab ya. Itu menyalakan semua alat listrik meskipun sudah tidak digunakan, penebangan liar, memburu hewan-hewan langka dan lain-lain.
kunci jawaban halaman 162. Ini dia, telah kamu ketahui bahwa negara kita kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut dimanfaatkan melalui berbagai usaha dan kegiatan ekonomi seperti pertanian ya, dan perikanan. India seorang nelayannya dan seorang yang membawa hasil tangkapan. Kunci jawaban halaman 163. Berikut langkah-langkah yang harus kamu lakukan. 1. Menentukan tempat produksi yang akan dikunjungi. 2. Melakukan wawancara, tetapi sebelumnya susunlah terlebih dahulu daftar pertanyaan yang meliputi ini dia: nama tempat produksi dan pemiliknya, B. jenis usaha produksi, C. proses produksi, serta D. setelah produksi. Yang ketiga, melakukan kunjungan. Oke. Ini dia laporan hasil kunjungannya ya. Contoh berkunjung ke pabrik tahu Sumedang di Sidoarjo ya. Oke, silahkan disimak. Baik adik-adik, terima kasih. Semoga naik kelas di kelas 5. Saya doakan ya. Amin amin amin. Sukses selalu dan sehat. Oke. Demikianlah pembahasan kunci jawaban dari buku tematik adik-adik ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kakak bantu jawab ya. Oke adik-adik. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau videonya kurang menarik, mohon maaf ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Yang subscribe saya doakan sehat selalu, sukses dan naik kelas ya, nilainya bagus. Dan yang belum subscribe saya doakan juga semoga nilainya bagus, naik kelas dan ranking 1 ya, dan sehat selalu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.